Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di ladang. Kita akan melakukan ritual ngelemi atau singkepan, atau biasanya ketika pagi yang peteng atau gunting. Kita ikuti mawon nggih. Akan memperkenalkan tradisi petani Jawa, yang mana ketika padi sudah mulai meteng atau gunting. Jadi istilahnya kalau di manusia itu tingkepan, kalau di padi itu ngelemi. Yang mana ngelemi ini ada dua tradisi, yaitu biasanya menaburkan garam di seluruh area petak tempat sawah ataupun di lahan kering, yang penting tanamannya padi. Dan juga ada yang memakai seperti ini, juga yang seperti ini, yang mana ini nasi uduk, terus ada telur, ada tempe, ada teri, ada juga serundeng. Yang mana ini tidak untuk dimakan lur, tapi ditabur-taburkan di area padi. Yang mana ini ritual ngelemi atau menandai bahwasanya padi kita sudah mulai bunting atau hamil. Diharapkan nanti perkembangan padi ini akan bagus dan baik, dan dijauhkan dari hama, dijauhkan dari cuaca yang merugikan tanaman, yang mana nanti hasil panennya baik dan berkah, menjadi rezeki bagi petaninya itu sendiri. Dan ritual seperti ini dimulai dari sebelah Lor Etan. Kalau orang Jawa mengatakan Lor Etan. Lor Etan itu timur laut, lur. Astagfirullah, jatuh. Timur laut itu antara utara dan timur. Jadi kalau di mata angin itu kalau nggak salah timur laut. Dan perlu diketahui bahwasanya nggone mereng-mereng, lur. Tetap semuanya itu diawali dengan doa sesuai agama, kepercayaan masing-masing dan kebiasaan masing-masing. Karena intinya ritual seperti ini adalah ninuwun atau nenuwun itu meminta dengan ketulusan hati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tanaman kita senantiasa baik dan tidak ada masalah. Jadi ini sangat sulit untuk mengambil gambarnya, karena tangan dua, satu pegang kamera, satu pegang ini nasi, dan juga bisa dikatakan sesaji lah. Acara tabur nasi uduk sudah selesai, dan kebetulan itu bersifat privasi atau ritual, nggak bisa kami videokan. Jadi sudah informasi itu sudah selesai, yang mana diawali dari doanya, itu diawali dari timur laut
searah jarum jam berputarnya, karena filosofi orang Jawa itu ubeng gelang itu putar giling dan juga kembali ke tempat semula. Dan nanti untuk doanya bisa tutupan doanya bisa dilakukan di tengah-tengah. Dalam istilah Jawa itu banyak istilahnya. Hal semacam ini bukan kita membuang-buang makanan, tapi kita bisa diartikan, menurut pemahaman kami, kita bisa berbagi rezeki pada semut. Dan menurut petani Jawa itu di suatu tempat itu pasti ada yang istilahnya bau rekso. Bau rekso itu yang berkedudukan di situ dan yang sebelumnya ada di situ, istilahnya danyangnya. Di sini kita tidak beradu argumen, tapi kita memberikan informasi versi adat Jawa. Walaupun saya juga Jawa juga Islam, tapi saya pikir nggak ada yang bertentangan. Dan tradisi seperti ini, tradisi luhur, dan juga biasanya kalau petani itu menyebut makhluk lain yang memang juga mereka berkepentingan dengan tanaman kita. Bisa dikatakan mereka sebenarnya pengganggu menurut versi petani, tapi mereka juga cari hidup menurut versi mereka. Misalnya kalau kita menyebut berutan itu Pak D itu wak atau kakaknya bapak kita, itu berarti kita memberi penghormatan biar mereka tidak mengganggu. Memanggil tikus itu namanya Den Bagus itu kita juga menghormati. Den Bagus itu Raden Bagus, berarti Raden atau putra mahkota semacam itu. Terus menyebut jenis serangga-serangga itu adalah kupu-kupu walang togo. Kupu itu indah, walang itu berarti lincah, togo itu dia suka berterbangan. Dan juga masih banyak istilah-istilah yang istilah lokal yang mana semua itu untuk kebaikan. Jadi karena zaman dulu belum ada insektisida, belum ada fungisida, itu kalau sekarang kan sifatnya bertani itu sifatnya membunuh yang lain. Habitat aslinya tumbuh jenis fauna yang lain itu dibunuh untuk mengendalikan. Tapi kalau zaman dulu cuma menyisihkan dengan cara kearifan lokal, menghormati mereka, menyebut mereka seperti itu. Tak sedikit juga banyak yang petani-petani itu masih memperlakukan mereka seperti adat pendahulu kita, karena juga kita istilahnya bertani dan itu juga bagian dari kepercayaan, bukan agama tapi kepercayaan lokal. Itu juga perlu kita lestarikan dan kita hormati. Untuk tradisi ngelemi atau tingkepan ini, karena padi itu unik, padi itu antara hamil sama melahirkan itu lebih dulu melahirkan. Jadi ini pariki mana, setelah mana baru meteng. Jadi melahirkan dulu, setelah
beranak dulu baru melahirkan. Karena kalau beranak itu berarti tumbuh tunas dari sini, tunas baru bertambah anak. Kalau istilahnya meteng atau hamil itu berarti ini jelang keluar bunga. Itu biasanya umur 08 itu 36 kali 2 sekitar umur 7 bulan hari. Kalau di Jawa itu kan lapanan, selapan itu 36 hari karena juga masih memakai hari selain Senin sampai Minggu juga pon wage kliwon legi paing itu masih dipakai, dan hitungan neptu Jawa itu juga masih dipakai ketika akan melakukan penanaman, dan juga termasuk ngelemi seperti ini, dan juga ketika melakukan pemanenan dan juga penyimpanan. Bahkan sekarang ini ada juga yang penjualan pun memakai hari neptu yang baik, biar nggak ketipu, biar berkah, biar intinya ya demi kebaikan lah seperti itu. Karena kita diwajibkan memilih, pasti ada hari yang istimewa, pasti itu ada. Tidak semua hari itu bagus. Kalau bilang semua hari itu bagus ya keliru, karena kita diberi ilmu pengetahuan. Misalnya ada Jumat berkah, ada Minggu Agung misalnya, dan sebagainya lah. Ininya seperti itu. Seperti bulan pun pasti ada bulan yang istimewa. Seperti kalau Desember itu kelabu, kalau ini Februari apa? Valentine kemarin baru kali 71. Demikian tadi informasinya Lur, semoga bermanfaat, dan kalau mungkin ada tradisi dan informasi tempat jenengan berbeda, itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita memberikan informasi itu versi Jawa. Dan silahkan komen